kita akan membahas rumah adat Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Sebagaimana kita ketahui, seluruh suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan ini memiliki ciri khas tertentu berupa rumah betang atau rumah panjang, yang kalau dalam bahasa Dayak Kanayat disebut dengan rumah radak. Nah, rumah radak merupakan ciri khas yang melekat pada orang Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Di rumah radak biasanya tinggal 20 hingga 100 kepala keluarga atau kurang lebih 600 jiwa dalam satu rumah radak. Rumah radak berfungsi bukan hanya sebagai tempat tinggal bagi komunitas kelompok suku ini, tapi juga memiliki fungsi sosial dan politik. Di rumah radak mereka membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bernuansa tradisi leluhurnya. Rumah radak biasanya dikepalai oleh seorang ketua rumah radak yang disebut dengan tuha radak. Nah, tuha radak ini dipilih secara gotong royong atau secara kekeluargaan oleh seluruh penghuni rumah radak, yang terutama yang sudah berusia dewasa atau yang sudah menikah. Nah, pada suku Dayak Kanayat, anak-anak yang masih belum menikah itu mendapatkan pengecualian. Istilahnya mereka tidak tidur dengan keluarganya. Mereka tidur di satu tempat yang disediakan untuk mereka berupa pene. Jadi di pene itu siang hari diangkat, malam hari kemudian mereka pasang untuk tempat tidur anak-anak yang pada usia akil balik atau anak-anak usia bujang. Sementara anak-anak perempuan biasanya tidur dengan orang-orang tuanya. Adalah sketsa rumah orang-orang Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Kita lihat pada poin A, ini poin A sampai F, ini, dan terakhir ini disebut bilik atau ruangan yang tertutup. Nah, dari gambar ini kita lihat poin A, bagian yang terbuka. Ini bagian A, ini bagian terbuka, ini sedikit terbuka. Ini satu disebut pangarok. Ini pangarok. Pangarok ini atau dapur serambi. Dapur ini sebetulnya hanya dipakai oleh orang-orang asing atau tamu penting, dan terutama juga untuk memasak babi. Sementara dapur sami atau dapur serambi kita lihat pada bagian B dengan C. Ini dapur sami namanya. Ini dapur sami, dan di dapur sami ini juga untuk orang-orang asing. Sementara di posisi ini, posisi C, ini kita sebut dengan sami. Sami ini untuk pertemuan-pertemuan dan menerima tamu. Jadi masyarakat Dayak Kanayat pada zaman dahulu tidak menerima tamu di dalam.
tidak menerima tamu di dalam, dia cukup sampai di Sami. Sementara bagian ini, bagian D sampai E ini disebut dengan Pante. Disebut dengan Pante. Ini Pante. Kemudian ada Pajintat. Pajintat ini adalah bagian belakang atau Pante belakang bilik-bilik, tempat untuk menyimpan tong-tong air hujan, termasuk untuk beri makan babi. Nih, Pajintat itu ini Pajintat. Ini tempat untuk beri nyimpan tong-tong air segala apa, disebut Pajintat. Baru kita lihat Tangak Pangaruk. Ini yang disebut Tangak Pangaruk. Ada tangga. Ini Tangga Pangaruk. Tangga ini biasanya bisa untuk ditarik. Kalau malam hari dia ditarik di atas, sehingga musuh atau tamu-tamu yang tidak diundang tidak bisa naik ke dalam rumah. Ini ditarik di atas biasanya. Kemudian ada Tangak Pante lagi, dan biasanya diberi rajak atau pegangan. Tangak Pante itu ini. Tangak Pante ini juga kalau sore hari ditarik, dinaikkan ke atas, sehingga kalau malam hari kesannya rumah ini tidak ada tangga, tidak ada tempat untuk orang untuk menaiki rumah. Kemudian ada di dalam ini, di bagian ini ada lasuk, tempat untuk mengolah padi, kemudian dan sebagainya, termasuk ada dapur untuk memasak. Nah, baru ada yang disebut dengan pene angkat. Pene angkat itu ini. Jadi di bagian depan ini biasanya para anak laki-laki yang pada usia akil balik atau remaja, masih bujangan, yang belum menikah. Jadi mereka ditempatkan di pene, satu tempat tidur yang kalau siang hari disandarkan di dinding. Ini pene hidup. Ini khusus untuk anak-anak bujang, anak laki-laki yang masa akil balik. Kemudian ada roak tabak, tempat yang disebut untuk menyimpan bambu-bambu, tempat air. Nah, roak tabak ini posisinya di sini. Jadi pada zaman dahulu orang tidak membawa, tidak ada ember segala apa, jadi mereka mengangkut air dengan bambu-bambu yang besar. Jadi mereka biasanya di sini tempatnya menyimpannya. Kemudian ada lagi pene, tempat tidur di bilik. Jadi pene itu biasanya di sini. Jadi ini tempat tidur untuk orang-orang yang sudah dewasa, suami istri, kemudian anak-anaknya yang perempuan dan sebagainya. Sementara khusus anak laki-laki dia ditempatkan di sini. Jadi sangat terpisah. Nah, kemudian ada yang namanya jungkar atau tempat tempayan, segala gong, segala apa alat musik. Jungkar ini ditempatkan di kamar biasanya. Di sini. Di sini jungkar. Sementara yang disebut totoran itu ini disebut totoran. Ini tingaat. Tingaat ini semacam jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau pagi sampai sore hari dibuka, kalau malam ditutup kembali. Ini namanya tingaat. Sementara yang ini biasanya di ruang tengah atau tiang tuha, disebut ini tiang tuha namanya. Ini tiang tuha. Ini biasanya digantung kepala kayau atau hasil dari berburu kepala manusia di sini. Nah, di sini para
Para ini lantai 2. Di para ini biasanya disimpan benda-benda pusaka, barang-barang pusaka yang mereka dapat, mereka kumpulkan. Ini posisinya di para. Sementara di posisi yang lain itu sama saja. Jadi ini bagian depan, ini bagian belakang. Di bagian belakang ini juga ada pantai, di sini tempat untuk jemuran pakaian segala dan sebagainya. Jadi demikian yang bisa kami jelaskan terkait dengan bagaimana sih modelnya rumah adat suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat.